Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Teman-teman semua, azakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang kembali mempertemukan kita di salah satu ibadah terbesar yang ada dalam agama kita, yakni menuntut ilmu syar'i. Ikhwan billah azakumullah, berbahagialah apabila kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Karena di saat itu berarti kita sedang di jalan, di garis yang memang tujuan Allah menciptakan kita ada di dunia ini. Allah kan berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka selama kita ada di dunia dan kita berada di jalur ibadah, maka Anda dan saya sedang berada di jalur di mana tujuan Allah memang menciptakan kita untuk itu. Maka berbahagialah juga ikhwan bila azakumullah ketika manusia dimudahkan dan dibantu Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Oleh karenanya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, hati-hati apabila kita sedang berada di kondisi di mana kita bukan ibadah. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang secara luas, bukan ibadah sekedar sholat, zakat, puasa, ngaji seperti itu. Ya, bahkan tugas antum di tempat masing-masing diniatkan untuk ibadah, maka juga bernilai ibadah. Ya, apapun aktivitas kita, ketika memang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Inilah yang kita kenal dengan istilah ibadah ghairu mahdhah. Suatu yang asalnya bukan ibadah tapi bisa bernilai ibadah. Ya, kerja, nyari nafkah, ya kewajiban suami untuk istri dan anaknya, tapi ada yang lebih utama daripada itu. Kita meniatkan, karena kata Nabi SAW, satu suap yang kau berikan kepada keluargamu ini termasuk sedekah. Maka niatkan segala sesuatunya menjadi ibadah. Maka selama kita di jalur ibadah, maka kita berada di jalur di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk tujuan itu. Tapi teman-teman semua azakumullah, kita libur kemarin berapa pekan Mas Abid? 2 pekan ya, jadi saya agak lupa. Tapi saya ingat saya juga masih di bab ke-14 ya, tentang masalah istighosah. Karena 2 pekan barangkali narik garisnya agak terlalu panjang, saya bikin kesimpulan, saya bikin ringkasan sedikit supaya nyambung ya.
Bapak Ibu sekalian, kita sudah bicara tentang ibadah yang sangat besar dalam agama kita, yakni doa, ya, yang mana Allah menyebut orang yang memalingkan doa untuk selain Allah, Allah sampai sebut mereka adol, manusia yang paling sesat dan paling bodoh, ya. Nah, doa ini termasuk ibadah yang paling besar dari semua ibadah-ibadah yang ada, ya. Ya, ada orang berbuat syirik dengan nyembeli, ya, syirik besar ataupun syirik-syirik kecil lainnya. Tapi Allah menyebut wa may yad'u min dunillahi, ya, barang siapa yang atau waman adallu mimma yad'u min dunillah. Siapa lagi yang lebih sesat, yang lebih salah, yang lebih bodoh daripada orang-orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah. Maka hati-hati. Dan di antara macam doa itu sudah kita jelaskan ada dua, ya, ada doa yang namanya doa ibadah, ada doa masalah. Ya, doa ibadah ini ya aktivitas ibadah kita. Dalamnya ada ibadah-ibadah. Apa semua ada sholat, zakat, semuanya ada ibadah-ibadah, ada doa-doanya, ya. Lalu ada doa masalah. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Doa masalah pun terbagi menjadi beberapa. Ya, ada namanya isti'adah, meminta perlindungan, sudah selesai. Lalu ada isti'anah, ya, yang biasa setiap hari kita bilang ke Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, isti'anah, ya. Ke siapa? Ya, hanya kepada Allah. Kan kita ngomong tiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu juga kami minta pertolongan. Minta pertolongannya dibagi menjadi berapa? Dua. Ada di saat sulit, ada di saat biasa, ya. Minta tolong supaya bisa mengerjakan pekerjaan, minta tolong supaya diselesaikan dalam urusan biasa. Tapi ada titik di mana ke depan mentok, ke belakang mentok, kanan mentok, kiri mentok, maka disebutnya dengan istilah istighosah. Ya, jadi istighosah ini ya suatu yang terjadi di diri kita, artinya ya kondisi di mana kita terjepit dari semua masalah yang mungkin kita hadapi, dan digunakan ini istighosah dengan segala yang sudah kita jelaskan. Lalu beliau penulis rahimahullah ta'ala membawakan dalil dalam surat Yunus ayat 106. Ini sudah kita lewati, ya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Wala tad'u, dan jangan engkau Muhammad, ya, khitabnya lawan bicara dari ayat ini siapa? Nabi, ya. Tidak menggunakan kata jamak, tapi satu orang yang diajak bicara, yaitu Nabi SAW. Artinya untuk seluruh umatnya juga. Wala tad'u min dunillah, Muhammad, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, pembahasan kan istighosah. Ya, tadi saya katakan istighosah bagian dari istighosah bagian dari doa. Doa bagian dari ibadah. Ya, jadi barangkali keder. Mana Ustadz, di sini nggak ada kata istighosahnya di surat Yunus ayat 106. Ya, nggak ada kata istighosah di sini, adanya kata doa, dan istighosah bagian dari doa, cabang dari doa. Wala tad'u min dunillah, dan jangan kau Muhammad berdoa memohon min dunillah, kepada selain Allah. La yanfa'uk ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang sesuatu selain Allah tersebut, mau makhluk hidup mau benda mati, ya. Pernah kita bahas ayat tentang larangan menyembah matahari dan bulan. Masih ingat alasannya kenapa disebut matahari dan bulan? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, kata Allah, jangan menyembah matahari dan bulan. Padahal yang disembah selain Allah itu banyak, bukan hanya matahari dan bulan. Kenapa Allah hanya menyebut jangan menyembah matahari dan bulan, bukan jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan, jangan menyembah patung, jangan menyembah ini enggak. Secara khusus Allah sebut dua makhluk yang disembah, matahari dan bulan. Kenapa? Saya ingat jawabannya. Karena matahari dan bulan dua makhluk yang kemanfaatannya jelas. Ingat ya,
matahari dan bulan saja yang kemanfaatannya jelas, kata Allah jangan disembah. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sembahlah yang menciptakan keduanya. Gitu kan? Lagian meskipun keduanya punya manfaat yang jelas dan nyata untuk makhluk hidup di dunia, tapi ada kalanya mereka nggak bisa ngasih manfaat. Kayak matahari, malam bisa ngasih manfaat? Tidak. Bulan bisa ngasih petunjuk arah di malam, di siang hari? Tidak juga. Ya, maka dari sini kita tahu ikhwan, mereka ada kelemahan. Makanya Allah bilang, meskipun ada manfaatnya, tetap mereka nggak layak disembah. Yang layak disembah adalah yang menciptakan keduanya. Kan gitu. Apalagi yang nggak jelas manfaatnya, cuma seonggok batu, cuma sepotong kayu, cuma sepotong besi yang nggak jelas manfaatnya. Paham? Yang jelas ada manfaatnya saja, kata Allah, tidak layak disembah. Apalagi cuma menyembah ya benda kecil segini misalkan, apalagi cuma menyembah batu yang ya kemanfaatannya apa, gitu kan? Matahari dan bulan yang jelas kemanfaatnya untuk makhluk hidup yang ada di bumi aja, kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan menyembah matahari dan bulan. Baik. Nah, di sini sama Allah juga, jangan kau Muhammad ya berdoa memohon kepada sesuatu yang la yanfa'uka, nggak bisa ngasih manfaat untukmu, wala yadurruk, dan nggak bisa ngasih madarat untukmu. Fa in fa'alta, kalau engkau berani lakukan itu Muhammad, fa innaka idza minadh dhalimin, kau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah termasuk orang-orang yang musyrik ya, dalam tafsiran para ulama. Maka hati-hati ikhwan, ini yang sudah kita lewati. Lalu surat Yunus juga sudah kita lewati, wa iyan saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafuru ar-rahim. Wa iyan saskallah, dan jika Allah menimpakan dur ya, ingat dur, dor, dir. Dur itu bahaya yang kecil atau besar? Kecil. Ya, lihat kata Allah, wa iyam saskallah, jika aku kata Allah timpakan kepadamu Muhammad dur, bahaya yang kecil aja ya, falaka syifalahu illahu, maka nggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Nabi Tuhan ya, sekelasnya Nabi, nanti apalagi yang di bawahnya Nabi, itu maksud saya ya. Ayat ini kan iyan saska ka anta ya, domir. Kalau kamu ditimpa sedikit aja bahaya Muhammad ya, nggak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah, kata Allah. Sekarang prakteknya benar nggak ya? Nabi dikasih daging oleh wanita Yahudi yang ternyata dikasih racun. Kalau pedang kan kelihatan lah, ya kan? Tombak kelihatan, racun. Ya, Nabi satu nggak tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib, tahu ada racunnya nggak mungkin dimakan. Ini Nabi loh, ya. Sekelasnya beliau tanpa diberitahu oleh Allah, maka beliau tidak tahu hal yang gaib. Dimakan, keracunan mempan, ya. Keracunan hanya memang tidak berefek ya untuk beliau SAW. Nanti berefeknya tatkala beliau lagi sekarat, detik-detik menjelang wafatnya, Nabi mengabarkan kepada Fatimah dan para istrinya bahwa racun yang dulu sempat dimakan baru sekarang terasa. Taib ikut membantu ya proses bagaimana Rasulullah SAW sekaratul maut, baru terasa, kata Rasul, seperti merobek seluruh urat-urat yang ada pada tubuh beliau. Sebelumnya enggak, tapi artinya empat. Ya, dari sini kita bisa tahu ikhwan a'azakumullah, Allah katakan kalau Allah timpakan dur, sedikit aja musibah yang kena dirimu, ya kena. Ya beliau kena duri, kena ya macam-macam. Ya, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya. Atau beliau kena sihir, satu saat kena sihir beliau kan. Nanti kita lewati bab sihir. Beliau kena sihir. Ya, saya sudah bicara yang gimana? Artinya Rasulullah taatnya ya kayak apalah, zikir pagi sore, sholat malamnya, doanya. Waktunya kena sihir beliau kena. Ya, apa beliau bisa nahan? Tidak. Ya, apa jin korinnya bisa ngangkat? Tidak. Apa malaikat Jibril bisa nyembuhkan? Tidak. Yang nyembuhkan siapa?
Allah. Sebulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar sihirnya hilang. Ya. Artinya di sini ikhwan azakumullah ada pelajaran besar bahwa ketika Allah timpakan sedikit saja musibah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu wahai Muhammad. Wa iyam saska, ya, jika engkau tertimpa satu bahaya wahai Muhammad, fala kasyifalahu illa huwa, ya, tidak ada yang bisa kasyif menghilangkannya kecuali Allah. Nyata, kita pun sama begitu. Ya kalau Nabi aja dibegitukan oleh Allah, gimana dengan cuma benda-benda mati itu, patung-patung itu, ya, ataupun bahkan nabi-nabi di bawah beliau. Kan seluruh nabi dan rasul statusnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mereka, ya, kalau Rasulullah SAW tidak bisa menghilangkan madarat sekecil apapun tanpa bantuan dari Allah, maka gimana nabi-nabi yang di bawahnya? Gimana dengan para wali? Gimana dengan hanya sekedar para ustadz? Gimana dengan orang-orang nggak jelas? Paham? Nah itu. Artinya ikhwan, antum pahami bab ini luar biasa. Lalu Allah bilang wa yuridka bi khairin, dan jika Allah inginkan dirimu kebaikan, bi khair, fala radda li fadlihi, maka nggak ada yang bisa menahannya, nggak ada yang bisa nolak. Ya, nggak ada yang pernah bisa nolak apa yang sudah Allah tetapkan dari rezeki yang datang untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama, kita pun sama ikhwan, dalam praktek kehidupan kita kalau sudah ditetapkan untuk kita akan ada jalannya. Ya, bahkan saya pernah katakan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk Anda, maka kalaupun Anda telan, dia harus keluar. Ya, entah dengan muntah, entah dengan diare, itu bukan rezeki kita. Sederhananya begitu. Tapi kalau sudah rezeki kita ikhwan, setertutup apapun, ya, sekuat apapun manusia mencegahnya, tidak akan pernah bisa, mesti akan sampai. Ya, kayak lihat bayi yang di dalam rahim. Rahim itu kan disebut bagian tubuh manusia dari perempuan yang paling kokoh. Ya, Allah yang menyebut bahwa dia di tempat yang kokoh. Bahkan seorang ibu yang jatuh pun untuk bayinya itu tidak kerasa, karena ada kayak ketuban, dia redam kejut kan. Ya, antum shock factornya. Tapi lebih canggih dia. Di benturan segimana pun bayi ini nggak kerasa dalam kokoh. Ya, gimana caranya bisa 9 bulan di situ? Ya Allah yang mampu. Ya, artinya ikhwan a'azakumullah, kalau Allah sudah ingin timpakan sesuatu yang baik kepada seorang, maka nggak ada yang bisa mencegahnya dan menghalanginya. Maka Allah katakan, ya, fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ini sudah kita lewati teman-teman semua azakumullah, ya, tentang 2 ayat dalam surat Yunus. Baik, fila ikhwan fila azakumullah, ada pelajaran besar yang belum saya sampaikan di bab ini juga. Umat ini kan ada orang-orang yang memang secara jaminan mereka dijamin masuk surga. Ini saya bilang ada jaminan, ya, orang-orang soleh ini masuk surga. Kalau yang disembah-sembah ini rata-rata belum dijamin. Ya, kayak 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh, ya, Wadda, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr, yang sampai zaman Rasulullah juga masih ada disembah. Mereka kan nggak ada jaminan untuk masuk surga. Ya, ada manusia-manusia yang dianya masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga. Pertanyaan saya, ya, dia masih butuh doa kita enggak? Ini orang dijamin masuk surga loh, ya. Dia masih butuh doa kita enggak? Masih. Saya datangkan dalilnya ikhwan. Maksudnya yang dijamin masuk surga aja, dia nggak bisa ngasih manfaat, justru dia butuh manfaat dari diri kita untuk ngasih doa. Ya, lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwan, ya, ketika para syuhada, pejuang yang mati syahid, ya, atau orang-orang yang dikubur kuburan Baqi', ya, kuburan Baqi', Gharqad, ini kan sebagiannya para mujahid, ya, maka Nabi mengatakan barang siapa yang mampu wafat di Madinah, maka saya jamin akan memberikan syafaat. Tapi nggak mudah, ya. Singkat cerita, di sana terkubur orang-orang yang dijamin masuk surga.
Ya, lihat kata Nabi, ala ukhbirukum an jaishikum hada al-ghazi innakum in talaqu hatta laqul adwa fa usiba Zaid syahidan fastaghfiru lahu fastaghfara lahu an-nas. Thumma aqada al-liwa Ja'far bin Abi Thalib fashadda 'ala al-qaumi hatta qutila syahidan. Ashhadu lahu bisyahadati fastaghfiru lahu thumma akhadha al-liwa Abdullah bin Rawah dan seterusnya. Syahidnya sudah kita lewati. Kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian tentara kalian pejuang ini, ya. Sungguhnya mereka berangkat hingga menemui musuh lalu Zaid pun mati syahid. Kata Nabi, ya. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian ada pejuang yang benar-benar asli pejuang, ya. Zaid dan dia mati syahid. Orang mati syahid jelas dijamin masuk surga. Bahkan tetesan darah pertamanya menghapus seluruh dosa kecuali hutang. Dan gitu dikuburkan di tempat paling mulia di muka bumi. Kurang apa? Sudah dijamin masuk surga, matinya syahid dikubur di tempat terbaik. Tapi apa kata Nabi setelah wafatnya Zaid? Ya, kata Nabi, fastaghfiru lahu. Mintakan ampun untuk Zaid. Zaid siapa? Antum baca kisah Zaid, ya. Tanpa doa antum pun sebetulnya dia sudah dijamin masuk surga, ya. Sudah dijamin masuk surga. Tapi Nabi masih memerintahkan, masih dia butuh manfaat dari manusia yang masih hidup. Apa itu? Fastaghfirullah. Mintakan ampun untuk Zaid, kata Nabi. Fastaghfirullah nas. Maka manusia yang hadir saat itu memintakan ampun untuk beliau. Ini dalil terang bahwa sekelasnya orang yang sudah dijamin masuk surga, kematiannya pun kematian yang paling tinggi, kan nggak ada kematian yang lebih tinggi daripada mati syahid. Di tempat pula, di tempat yang paling baik, kan gitu. Ternyata Nabi SAW masih memerintahkan manusia untuk memintakan ampun. Dari sini, ikhwan, apalagi orang-orang di bawahnya, nggak ada jaminan masuk surga, matinya juga bukan mati yang paling mulia, misalkan, ya, bukan dikuburkan di tempat yang paling indah. Artinya, ikhwan fillah azakumullah, di sini kita bisa tahu, ya, bahwa tetap kemanfaatannya dari kita untuk para mayit, bukan dari mayit untuk kita. Jadi jangan sekali-kali kita memohon kepada makhluk-makhluk yang telah Allah wafatkan. Taib fillah azakumullah. Lalu di surat Al-Ankabut, ya, belum kita bacakan. Di surat Al-Ankabut ayat berapa di situ? 17. Benar, surat Al-Ankabut, ya. Ayat 17. Allah berfirman, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah itu, ya, yang kamu sembah itu, mereka itu maksudnya yang berhala-berhala itu yang kalian sembah, kata Allah, tidak mampu memberikan rizki kepadamu, ya, tidak mampu memberikan rizki kepadamu, ya. Bahkan Allah bilang, maka mintalah rizki itu kepada Allah, sembahlah Dia serta bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu sekalian dikembalikan. Mana syahid dari bab kita atau penguat dari bab kita di ayat ini? Monggo antum telaah Al-Ankabut ini. Kita kan lagi bicara masalah istighosah, ya. Kira-kira mana kata-kata mana yang mendukung bab kita? Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluqu ifka innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Mana? Ada berapa tuh? Yang pertama ta'budun, innama
ta'budun. Sesungguhnya mereka ta'buduna min dunillah, menyembah selain Allah. Ingat, ta'budun, beribadah. Salah satu cabang ibadah adalah doa, dan salah satu cabang doa adalah istighosah. Jadi inilah para ulama, teman-teman, ketika memberikan dalil kita juga harus pinter. Kalau kita nyari, kan kita lagi bicara istighosah, Ustaz. Oh, nggak ada di sini, doa aja nggak ada. Adanya kata ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah, ya. Maka innama ta'budun, jangan kamu menyembah, jangan kamu juga berdoa kepada selain Allah, minta rizki yang semisalnya. Kata Allah, mereka tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Setelah bab ini lagi menukik nanti. Setelah bab ini selesai, bab yang sedikit perlu antum konsentrasi agak tinggi, teman-teman. Setelah bab ini insya Allah, ya. Lalu innal ladina ta'budun juga sama, ini juga sama, ya, ta'budun, ya. Sungguhnya orang-orang yang menyembah, ya, berhala-berhala atau minta kepada berhala-berhala itu rizki yang seterusnya. Tapi ikhwan fillah azakumullah, lalu dalil setelahnya di surat Al-Ahqaf, ya. Surat Al-Ahqaf ayat berapa? 5 sampai 6. Nah, ini ayat yang tadi saya katakan, ya, karena dosa yang paling besar di antara kesyirikan-kesyirikan yang ada adalah syirik dalam doa, ya, meminta, mohon kepada selain. Jadi hati-hati, ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 Allah berfirman, "Wa man adallu." Lihat, "Mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Wa man adall, kata Allah, dan tidak ada yang lebih sesat. Tidak ada yang lebih sesat, kata Allah, mimman yad'u, daripada orang-orang yang yad'u. Ya, yad'u ini apa? Berdoa. Ya, dan salah satu cabang doa adalah istighosah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang memohon kepada selain Allah. Yang kata Allah, "Mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Yang selain Allah tersebut, siapapun, mau malaikat, mau para nabi yang termulia pun, mau malaikat paling mulia pun, kata Allah, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Mereka tidak akan bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Kita stop dulu di sini. Allah berkali-kali, berpuluh-puluh kali Allah selalu bilang, selain saya tidak punya apa-apa. Kenapa sih Allah selalu bilang gitu? Walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Selain saya itu enggak punya, bahkan kata Allah, meskipun kitmir. Kitmir itu lapisan tipis yang melekat pada biji kurma, pembatas antara biji kurma dan buah kurma, itu ada lapisan tipis. Nah, makanya itu kitmir namanya. Sering banget Allah bilang, selain saya itu nggak punya apa-apa, kata Allah. Kenapa sih? Ya, penekanan agar jangan pernah meminta kepada selain saya. Satu, mereka tidak pernah ikut mencipta alam semesta, sehingga nggak punya saham sedikit pun di alam semesta. Bahkan setipis kitmir. Kalau kulit ari, kulit bawang mungkin masih beli tembus pandang, ya Pak Mus. Kalau kitmir itu kan tembus pandang nih, tipis banget, ya. Kalau buka kurma yang kering, nanti ada di antara daging dan bijinya itu ada selaput tipis, ya. Itu kitmir. Kata Allah, selain saya, mau para malaikat, mau para nabi, mau wali, apalagi yang dibawa mereka, kata Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka nggak punya apa-apa. Sama seperti ayat ini, ya. Allah pastikan yang kamu sembah tidak akan pernah bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Inilah alasan kenapa dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menolak bantuan dari malaikat Jibril. Yang ditolak bukan manusia, yang ditolak bukan malaikat biasa, yang ditolak siapa? Jibril.
Ya, kan Nabi Ibrahim imamnya orang-orang bertauhid, tahu persis alam semesta ini diciptakan, dikendalikan, dimiliki dan dikuasai hanya oleh Allah, hanya oleh Allah. Jibril tidak ikut menguasai alam semesta. Jibril tidak ikut mengatur alam semesta. Dia tidak pernah ikut untuk menciptakan alam semesta. Sehingga kendali penuhnya hanya pada Allah. Makanya ucapannya apa? Hasbunallah. Cukup bagi saya Allah. Cukup bagi saya Allah. Dia yang nyiptain, dia yang ngatur, dia yang nguasain. Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup. Ya, bahkan Allah selesaikan api ini dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita, bukan dengan caranya manusia. Allah, kalau kita sudah menyerahkan urusan hanya kepada Allah, maka Allah selesaikan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Paham? Kalau dengan cara kita madamkan api dengan apa? Dengan air, diambil kayunya, disiram. Itu caranya saya dan antum. Caranya Allah, biarkan apinya menggunung. Tapi Allah berfirman kepada api, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kau sejuk. Caranya Allah. Paham? Caranya Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan caranya kita menyelamatkan Nabi Musa. Kalau caranya Anda dan saya gimana? Depan Laut Merah, belakang pasukan Fir'aun. Kalau caranya kita manusia nyelamatin manusia yang di titik itu gimana? Datangkan malaikat bawa pedang, bunuh pasukan Fir'aun, itu kan? Datangkan perahu-perahu besar, angkat mereka ke daratan sana. Itu caranya kita kan? Caranya Allah enggak. Cemen cara gitu mah. Ya, caranya Allah gimana? Lautnya dibelah menjadi 12 jalan. Apa ada kepikir kita cara begitu? Paham? Ya, maka serahkan semuanya kepada Allah. Ibrahim tahu, hasbunallah, cukup bagi saya Allah. Dia sebaik-baiknya penolong. Biarkan Allah yang nanti urus. Paham? Ibunya Musa ketika ketakutan anaknya dibunuh, ya. Kalau caranya kita gimana? Nyembunyiin bayi yang mau dibunuh. Kalau antum gimana Mas Hafid? Cara antum? Diumpetin kan? Ya. Atau dibawa lari. Itu cara cemen, caranya manusia. Larinya kemana, ngumpetinnya gimana? Ya wis pokoknya cara manusia diumpetin, dibawa lari gitu kan, supaya tidak di. Caranya Allah gimana? Dihanyutkan di sungai, hanyut nyangkut di istana Fir'aun. Loh, gimana judulnya? Tujuannya bayi ini supaya selamat dari pembunuhan Fir'aun, justru nyangkut di istana Fir'aun. Ya itu caranya Allah, supaya bayi ini selamat, gitu harus caranya. Kan nggak mungkin ibunya ngasih nyoh bayi ke istana. Ya disembelih sama Fir'aun, dihanyutkan sehingga nggak tahu identitas dari bayi ini. Allah arahkan peti bayi ini nyangkut di istana Fir'aun, tinggal di situ. Yang nyusui ibunya, digaji ibunya, tinggal di istana nyusuin anaknya sendiri. Itu caranya siapa? Allah. Paham? Ikhwan, perkara begini tuh bukan untuk diteorikan. Anda harus yakini semua kebaikan apapun di dunia ini, caranya Allah adalah yang terbaik. Semuanya. Ya, orang baru sekarang dolar sekian keringetan. Ya, katanya Anda itu hambanya yang maha kaya. Katanya Anda hambanya yang maha pemberi rizki. Mana keyakinan ini? Ya, Anda tidak percaya Allah mampu memberikan rizki, ya, jauh sebelum Anda bisa berbuat sesuatu. Dan Allah kan tahu, tahun sekarang akan ada begini, tahun sekarang nanti, tahun depan begini, Allah tahu semua. Paham? Dan Allah ikhwan fillah azakumullah telah atur semuanya, dan sebaik-baiknya pengaturan adalah pengaturan Allah. Taib. Nah, di sini Allah pastikan orang yang berdoa kepada selain Allah, mala yastajibu lahu ila yaumil, sampai hari kiamat mereka nggak akan bisa ngabulkan apa yang kamu minta. Kenapa? Nggak punya. Kenapa nggak punya? Nggak ikut nyiptain alam semesta. Nggak punya saham. Sampai Allah katakan ma yamlikuna min kitmir. Semua selain saya itu ma yamlikuna min kitmir, kata Allah. Nggak punya setipis kitmir. Ya. Kita nggak bisa terjemahkan ke kulit ari karena kitmir sudah ada
Contohnya yaitu tipis ya, lapisan yang membatasi antara biji kurma dengan buah kurma. Itu kan ada soalnya contohnya ditafsirkan oleh para ulama tafsir ya, antaranya kitmir itu tadi lapisan yang membatasi antara lapisan bening yang membatasi antara buah kurma dengan bijinya. Jadi sudah ada gambarannya ada. Nah kata Allah berhala-berhala itu atau siapapun yang disembah selain Allah, kenapa sampai hari kiamat dipastikan gak bisa mengabulkan? Karena mereka ikhwan fillah azakumullah ma yamlikuna min kitmir. Dalam ayat lain nanti habis bab ini antum harus konsentrasi tinggi ya, setelah bab ini insyaallah bab tentang ya kenapa Tuhan selain Allah tidak layak disembah. Lanjut, wahum an du'aihim ghafilun. Sudah mereka dipastikan gak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Bayangin, berarti mereka memang gak bisa ya. Orang tuh gak bisa, saya gak bisa ngasih sekarang ya, minggu depan saya kasih, berarti ada kemungkinan dikasih. Tapi kalau sudah dipastikan sampai hari kiamat gak bisa ngasih, berarti emang gak bisa ngasih. Kan gitu konsekuensinya ya. Atau kata Allah nanti dikasihnya lama, berarti dia suatu saat punya memiliki, kan gitu, bisa ngasih. Sekarang Allah pastikan di ayat ini mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka nggak akan bisa ngabulkan. Sudah gitu wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka terhadap doamu ghafilun, lalai, gak tahu mereka tuh. Antum minta apa, gaplak-gaplik, nangis-nangis, gereng-gereng, gerung-gerung, minta A, B, C, D. Kata Allah merekanya sendiri tidak tahu. Ya, ini kata Allah Bu. Jadi jangan pernah meminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang memang hanya Allah yang bisa. Ya, kalau perkara manusia yang memang manusianya bisa sudah saya jelasin. Boleh. Ya, minta tolong Mas Safid ngangkatin galon, boleh nggak Bu? Boleh, nggak bisa. Ya, Mas Safid turunkan hujan, bisa nggak? Nggak bisa. Insyaallah, udah mulai pinter. Taib bila azakumullah. Dan sembahan ini lalai dari memperhatikan permohonan mereka. Ini sama seperti ya kisah-kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang terbukanya ya hidayah manusia saat itu, seperti Salman Al Farisi, Amr bin Jamuh, yang mereka yang menggunakan akal naluri sehatnya. Kok begini ya, masa Tuhan saya jaga-jaga siang malam, kan api dia ya. Bukannya Tuhan jaga saya yang malah jaga Tuhan. Apa-apaan ya. Amr pun begitu, melihat Tuhannya diikat dengan bangkai kambing, dia bilang, gimana kamu nanti muliain saya kan pengen mulia, kamu sendiri gak mulia, sampai begini dibuang di ya sumur doa. Dan sumur doa itu sumur biasa buang bangkai anjing, darah haid. Makanya kalau kita belajar fikih ada satu pembahasan, bolehkah wudhu dari sumur budoah itu, sumur yang digunakan oleh orang-orang saat itu untuk buang darah haid, darah bangkai hewan-hewan yang mati-mati, situ udah penuh tutup. Nah, salah satu fikihnya boleh nggak kita wudhu dari sumur tersebut. Kita bicara nggak di Indonesia ya, memang banyunya ada di situ. Kalau di sini ada sumur begitu, ada banyu bersih, aja konyol. Ambil air yang bersih ya. Ada air yang bersih, ada air yang kotor, ya gunakan air yang bersih tentunya. Ini kita bicara di waktu itu ya. Sama ketika bicara idza waqa'ad dubabu fina ya, jika lalat nyemplung ini minuman kita, celup buang. Ya bicaranya memang di zaman itu segelas itu sangat berharga ya. Dan ya berlaku sampai sekarang juga nggak masalah, boleh. Tapi artinya ikhwan azakumullah, terkadang permasalahan seperti ini juga antum harus cermati. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi ikhwan, kata Allah wa yaumal qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Mereka sampai hari kiamat lalai. Tadi Amr bin Jamuh dia ngerti kok kamu nggak bisa nyelamatin diri sendiri, nggak bisa memuliakan diri sendiri. Gimana kamu nanti nyelamatin saya? Gimana kamu nanti nyelamatin ya dirimu sendiri saja nggak bisa, apalagi saya ya, memuliakan diri sendiri saja nggak bisa, apalagi memuliakan saya. Nah, ini sama, mereka lalai dari dirinya sendiri dan doamu. Wa idza khushiran nasu kanu lahum a'daan, dan jika manusia dikumpulkan di hari kiamat ya bersama berhala-berhala tersebut,
niscaya mereka akan jadi musuh. Ya, kenapa kamu nyembah saya nggak pernah nyuruh. Ya, apabila orang-orang soleh, ya karena bukan rata-rata lagi, semua orang soleh yang disembah, mau dari kalangan nabi, para wali, rata-rata mereka disembah tatkala mereka sudah wafat. Ya, kalau mereka masih hidup nggak mungkin mereka disembah, pasti akan seperti Ali bin Abi Thalib, ya, disembah oleh sebagian orang Syiah. Diapakan sama Ali? Dibakar tahun-tahun, dibakar hidup-hidup. Meskipun diingkari oleh sebagian para sahabat, tidak boleh. Diingatkan Ali bahwa tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Ya, tapi poin pentingnya, kalau orang yang masih hidup, orang solehnya masih hidup, pasti akan hukum seberat-beratnya. Tapi rata-rata emang disembah setelah mereka wafat dari kubur. Nanti murid-muridnya nyeritakan kehebatan ini, begitulah. Ya, alurnya selalu begitu dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah, "A'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan mereka, ikhwan fillah azakumullah, sembah-sembahan itu menjadi musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan terhadap mereka. Ini dalam surat Al-Ahqaf 5-6. Intinya di sini, ikhwan, jangan meminta kepada jadi manusia yang paling sesat, ya, manusia yang paling bodoh, manusia yang paling salah dalam manusia yang memohon berdoa kepada selain Allah. Sudah gitu sampai hari kiamat mereka tidak bisa mengabulkan. Kenapa? Karena nggak punya. Ya, kenapa nggak punya? Karena nggak pernah ikut membangun alam, menciptakan alam semesta, sehingga mereka tidak punya saham. Makanya Allah pastikan sampai hari kiamat mereka tidak bisa mengabulkan. Sudah gitu double, mereka sendiri nggak tahu isi doamu. Lengkap sudah. Tafillah azakumullah, kita masuk ke dalil yang selanjutnya di surat An-Naml ayat 62, ya. An-Naml ayat 60. Nanti kita ambil faedahnya. Allah berfirman, "Amma yujibul muddarra idza da'ahu wa yaksifus su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat ia berdoa kepadanya? Atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan? Ya, kata Allah, siapa yang bisa mengabulkan doa orang dalam kesulitan saat ia berdoa kepada Allah? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu sekalian khalifah di muka bumi. Adakah sembahan yang berhak disembah selain Allah? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Ayat ini berbicara tentang, ya, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah, yang menghilangkan kesusahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi Ibrahim alaihissalam menolak mentah-mentah permintaan tawaran bantuan dari malaikat Jibril, karena tahu yang bisa membantunya, yang bisa menyelamatkannya, dan yang bisa mengendalikan api itu hanya pemiliknya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah, dia adalah sebaik-baiknya penolong. Sama ketika Nabi pun, ya, masih kondisi terluka setelah perang Uhud, para sahabat banyak yang wafat, pasukan tambah sedikit. Orang munafik lagi ngabar-ngabarin, nakut-nakutin, ya, Muhammad, musuh ngumpul nambah banyak daripada yang tadi. Perang Uhud kan mereka 3.000, kita cuma 700. Ya, saat kondisi kita sedang, ya, tidak baik, artinya Rasulullah SAW sendiri terluka, banyak sahabat yang wafat, Hamzah wafat, dikabari berita buruk itu, ya, berita menakutkan. Kalau kita sih, musuh tambah banyak. Nabi bukannya panik atau kumpulkan pasukan yang bisa perang atau gimana, yang minta bantuan, nggak kalap seperti itu, ya. Beliau nggak kalap seperti itu. Apa kata beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah. Maju. Ternyata bohongan, ya, ternyata bohong. Ini hanya berita hoax saja. Ini kebiasaan orang-orang fasik zaman dulu bikin hoax sampai sekarang, nakut-nakutin kita begini begitu, ya.
Tentu ikhwan fillah azakumullah, kita punya ucapan yang meneguhkan kita, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Taib fillah azakumullah. Lalu dalil terakhir ya yang beliau bawakan di bab ini sebagai pelengkap saja, karena di awal-awal itulah inti dari pendalilannya. Taib. Di sini ikhwan fillah azakumullah, wa rawa at-Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'di al-mu'minin. Faqala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yastaghathu bi wa inna ma yastaghathu billah. Sesungguhnya karena dulu di zaman Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang munafik, yu'di, yang suka ganggu orang mukmin. Ya, biasa. Ini sudah dari zaman dulu. Jadi kalau orang beriman, orang taat itu gangguannya ada. Jadi kita jangan sok sendirian diganggu. Ya, sudah dari zaman dulu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Ammar bin Yasir yang telah disiksa Bilal, Nabi mengatakan, ya, sebelum kalian jauh lebih keras mereka disiksa. Bahkan ada yang digergaji, ya, dibelah hidup-hidup, ada yang dikuliti, ada yang dipanggang hidup-hidup. Nabi mengabarkan seperti itu. Ya, jadi artinya kita pun sama. Ketika kita pegang kebaikan, ujian itu akan tetap ada, ya, akan tetap ada. Ini dari zaman Nabi aja udah ada. Ya, yu'di al-mu'minin, mereka biasa nyakiti orang-orang mukmin. Faqala ba'dhum, maka sebagian kaum muslimin, qumu bina nastaghisu, ayo kita beristighosah kepada Nabi. Ya, ayo kita beristighosah. Ya, berarti kan kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah. Asalnya boleh enggak? Syaratnya dia masih hidup. Terus hadir. Yang ketiga dia mampu. Hidup, hadir, dan mampu. Kalau untuk selain Allah. Sekarang mereka mau beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Yuk kita beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yastaghatsu bi. Sesungguhnya tidak ada istighosah atau tidak boleh meminta istighosah kepadaku. Ini Nabi. Siapa yang lebih mulia dari Nabi? Gak ada. Kalau Nabi saja melarang, ya, teman-temannya, sahabat-sahabat, jangan beristighosah kepadaku. Hidup, hadir, mampu, ya tidak. Ya, karena beliau sudah gerak-gerok, saya jelaskan, untuk melindungi beliau sendiri tanpa izin Allah tidak bisa. Itu di perang Uhud kan luka beliau, ya, kepalanya sobek, gigi beliau patah. Maka Nabi mengingatkan, istighosah hanya kepada Allah. Meskipun beliau hidup dan hadir, tapi beliau tidak mampu. Paham? Beliau tidak mampu. Mungkin di titik itu bisa, jangan, tahan. Tapi kan ketika Nabi nggak ada, mereka bisa ganggu lagi. Beda dengan penjagaan Allah. Ya, antum pun apa, memiliki apapun, memiliki, ya, ini itu dari dunia ini, terbatas antum penjagaannya. Ada di mana kita nggak bisa menjaga mereka, maka kita titipkan kepada Allah. Ya, makanya ada perintah Nabi, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga hartamu, menjaga anak keturunanmu, menjaga keluargamu, menjaga semua yang kita miliki di dunia ini. Ketika kita memang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan fillah azakumullah, ini teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yastaghatsu bi wa inna ma yastaghatsu billah. Ya. Sungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan, tidak bisa dimintai istighosah. Ya, hanya kepada Allah saja minta istighosah atau perlindungan atau pertolongan ini. Nah, dari sini kita tahu ikhwan fillah azakumullah bahwa istighosah wajib hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fillah azakumullah, saya ada waktu kurang lebih 5 menit lagi, nanti kita ambil faedahnya pekan depan lalu kita masuk ke bab yang baru. Ya.
Fadhal, barangkali Mas Safid ada pertanyaan. Silakan buat teman-teman yang bertanya dipersilakan ya. Jadi di Quran Al-Kabut kalau di buku teman-teman itu hanya potongannya ya, ada lengkapnya ya, seperti yang disampaikan di panggil ada nama ta'budu nabi dunillah atau tahu takhluqu kita saja. Kemudian baru lagi ta'budu, kalau di buku teman-teman kan langsung lagi ta'budu. Jadi itu aslinya kalau di Al-Quran itu ada lengkapnya itu sebelumnya. Baik, paling bingung bagi langsung tinggal lagi ya boleh ya. Silakan bagi yang ingin bertanya dipersilakan, ada waktu beberapa menit ke depannya. Ya silakan berdiri. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi, ada ungkapan mungkin dia di para bisnis dan mengatakan hasil tidak menyalahi usaha. Benar. Dan apakah bedanya antara rezeki dengan nikmat? Yang kedua, ada orang yang suka menyalahkan si tuyul karena uangnya sering hilang. Apakah tuyul bisa mencuri uang? Apakah ada istiadahnya? Yang ketiga, yang pertama apa juga yang pertama? Bukan hasil usaha tidak mengkhianati hasil, salah ya. Yang betul adalah bahwa semua yang akan kita dapatkan sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan ya. Kita bukan tidak mengiyakan dan mendukung sebuah usaha. Wajib bahkan seorang makhluk manusia untuk menempuh yang namanya sebab. Tapi tidak setiap sebab akan menghasilkan usaha. Ini nanti jadi korun kayak gini nih, ya. Dia dapat harta yang banyak, ditanya dari mana? Hada min ilmin, ini kecerdasan saya. Saya tanya, setiap yang cerdas pasti kaya? Tidak, ya. Tidak setiap yang cerdas pasti kaya. Saya bikin bisnis ini besar karena relasi besar, relasi saya banyak. Apa setiap yang relasinya banyak dan besar menghasilkan hal yang sama? Tidak. Paham? Ya. Jadi sebab ini diakui dalam Islam. Ya, Nabi SAW mau keluar rumah, dikepung 11 orang, Nabi ngambil sebab, ambil pasir, taburkan ke arah mereka, mereka buta. Gitu kan? Sebabnya ada, nyerowok pasir. Tayyib. Nabi Musa bisa saja Allah pindahkan dari ujung daratan sini ke ujung daratan sana, kecil, ya tak? Tapi dia harus tempuh sebab. Ngangkat tongkatnya, ngeprek tongkat ke laut. Sebab manusia bukan? Iya. Bisa. Ya. Maryam ketika kelaparan mau lahiran, udah kelaparan mau lahiran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Bisa nggak sih Allah langsung jatuhkan buah-buahan itu? Bisa. Tapi manusia harus tempuh sebab. Meskipun nggak ngefek, tempuh. Goyangkan. Jatuh rotoban janiya, kurma basah. Ya. Artinya kalau dikatakan hasil tidak sebab hasil tidak usaha tidak mengkhianati hasil, maka ini salah. Yang betul adalah semuanya anugerah dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Ada 3 ucapan yang terlarang antum ucapkan seumur hidup. Nanti antum binasa. Ucapan iblis, ana lebih baik daripada dia. Saya lebih ganteng. Saya lebih pintar. Saya lebih hebat daripada dia. Ini ucapan iblis, dibinasakan. Yang kedua ucapan Qarun, ya, karena saya begini. Karena saya begini, dibinasakan. Yang ketiga ucapan Fir'aun, ini milikku. Gak ada, alam semesta ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahkan antum akan menemui kesedihan yang mendalam sampai hari kiamat kalau sampai antum merasa memiliki apapun di dunia ini. Gak ada. Bahkan tubuh yang antum punya pun bukan milik antum. Bahkan ruh yang antum pakai sekarang pun bukan milik
antum. Bahkan udara yang antum tarik pun bukan milik antum, harus dikeluarkan. Ya enggak? Enggak ada. 3 hal ini hindari di diri kita. Saya lebih baik, saya berhak, atau saya paling. Yang ketiga apa tadi? Ini milik saya, bukan. Ini milik Allah. Inna lillahi, sungguhnya kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Jadi ucapan itu tidak benar, sama seperti ucapan akan indah pada waktunya. Ini ucapan yang mengandung kekufuran, ikhwan. Ya, kenapa tidak? Semuanya akan berjalan sesuai dengan takdir. Nggak ada, waktu nggak punya. Ya, waktu nggak punya kehendak, yang punya kehendak hanya Allah. Indah pada waktunya, berarti waktu punya kuasa. Hati-hati. Ya, ini ucapan-ucapan dari anak-anak lebay. Ya, anak-anak yang ya di macam-macam lah. Ya. Naudzubillah. Terus yang kedua apa tadi itu? Perbedaan antara rizki dengan kenikmatan. Ikhwan fillah azakumullah, kenikmatan dan rizki dua-duanya ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya rizki itu ada rizki berupa mendapat manfaat, ada rizki terhindar dari musibah. Ya, ada 10 orang, ada 1 bis, naudzubillah min dzalik, kecelakaan. 5 orang selamat. Ya, dapat rizki enggak? Rizki diselamatkan dari musibah. Jadi rizki jauh lebih lebih luas. Adapun kenikmatan, ya dia hanya sebatas sesuatu yang nikmat saja. Satu sisi bagian dari rizki, ya nikmat ini bagian dari rizki. Ya, bahkan terkadang terkadang satu musibah pun bagian dari rizki. Ya, satu musibah pun bagian dari rizki. Antum dibikin sakit hari ini supaya diem. Kenapa? Kalau berangkat ada tragedi di luar sana yang jauh lebih besar. Maka demamnya antum hari ini untuk menahan musibah yang lebih besar. Maka sakitnya antum saat itu adalah rizki. Kapan ketahuannya? Ya ketika sudah tahu. Ya dulu pesawat yang nabrak Gunung Slamet kan gitu. Ada 1 orang yang ketinggalan pesawat. Kayak apa coba mengkelnya dia? Udah tiketnya hangus, mungkin bisnisnya kalau dia pembisnis jadi tertunda atau gagal. Kayak apa emosinya? Tapi begitu gunungnya tahu nabrak ini Gunung Slamet gimana? Ya, saya kira sujud syukur gitu kan kalau dia seorang. Artinya kan begitu. Ya, jadi terkadang musibah yang saat ini kita jalani, yang kita rasakan, tujuan Allahnya untuk menghindarkan musibah yang jauh lebih besar di depan. Itu cara Allah. Taib, ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, itu jawabannya. Yang ketiga, habis. Tuyul. Nah, iya, suzon ketuyul. Iya, setan bisa mencuri. Salah satu sifat mereka mustarik. Ya, Nabi yang bilang, bukan saya yang nuduh. Jadi jangan pada marah ya. Jadi yang bilang mereka pencuri, Nabi SAW mencuri informasi dari langit yang disampaikan ke dukun. Sampai pada titiknya mereka nyuri makanan. Ya, nyuri makanan ketika antum tidak baca bismillah. Ya, keberkahan sehingga hilang. Bahkan terjadi secara hakikat makanan yang dijaga Abu Hurairah dicuri oleh jin. Tuyul itu istilah Indonesia aja, Mas. Ya, di Amerika enggak ada tuyul, lucu mereka malah dipelihara kayaknya. Ya kan, karena tiap daerah kan punya ya karakteristik dan takutnya masing-masing gitu kan. Kita ngelihat Dracula-nya mereka ya lucu lah. Pakaiannya bersih, pakai jas, nggak sepatu, nyonglot. Ya Pak, tak tonton kalau ada gitu. Ih bagus taringnya gitu kan. Mungkin anak-anak kita jadi mainan. Main nggak? Itu yang beli di 2000 di jalan tuh. Taring-taringan. Anak-anak kita boro-boro takut dengan bentuk itu. Ya. Tapi mereka nggak mau bentuk pocongan, tuyul, karena sudah takut-takuti. Tapi generasi sekarang enggak. Karena mereka nggak jebolan layar tancap seperti antum. Kalau antum kan jebolan layar tancap, jadi ya macam-macam. Takut jalan kubur, takut di kuburnya tiba-tiba ada tangan yang lolos gini. Sudah, tidak ada. Jadi itu tidak ada, Mas. Yang ada jin ya yang memang mencuri.
ya mereka bekerja sama dengan dukun ya atau yang semisalnya untuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil ya. Istiadanya sebagaimana diajarkan oleh mereka juga ketika ketangkep oleh Abu Hurairah, salah satunya adalah dengan baca ayat kursi ya. Itu Abu Hurairah diajarkan, kalau engkau mau terlindungi dari jenis kami dan yang semisal, maka bacalah Allahu la ilaha illallah Hayyul Qayyum di pagi dan sore, maka akan melindungi dari segala macam mara bahaya. Itu yang ngajarin siapa? Setan. Ya. Kata Nabi SAW, betul. Ya, dan ke syaitan, yang kamu mendatangi kamu itu syaitan. Dia mengatakan sesuatu yang benar, tapi dia sendiri pendusta. Dari sini diambil pelajaran bahwa kebenaran tidak boleh ditolak dari manapun asalnya. Antum mau sholat subuh jalan, di jalan ada yang mabuk, Pak, yang semangat ya sholat subuhnya, dia sendiri lagi teler, antum nggak boleh marah. Apa sih kamu aja mabuk ini enggak. Kebenaran harus diterima, paham? Tapi untuk menjadikan pemabuk itu menjadi guru ya jangan, kan gitu. Beda kondisinya. Kalau kebenaran tidak boleh ditolak, paham? Tapi kalau menjadikan dia sebagai pengajar guru yang semisalnya, perlu seleksi yang ketat dalam Islam. Karena Ibnu Sirin mengatakan innal ilma sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru aman ta'khudhu dinakum, kata beliau. Inna hadzal ilmu din. Sungguhnya ya, ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya kalau masalah itu berbeda lagi. Tapi kebenaran nggak boleh tolak. Jadi bisa dengan ayat kursi, dengan ta'awud biasa, An-Nas, Al-Falaq semisalnya. Hilang pira sih duitnya antum ya? Ya sudah dicerita orang hilang. Disimpannya ning sore kasur Mas, insyaallah. Aman, hilangnya. Duitnya. Ya. Baik. Dirayap. Oh iya dirayapi ya. Silakan Mas Hafid, sudah jam 9.